Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Ada ustadz mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafiyah. Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan maulid Nabi, gak pernah ada. Sama sekali. Dan Nabi berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Gak pernah ada riwayat Nabi mengadakan peringatan maulid. Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Maka kalau dikatakan misalnya maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang? Ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Maulid bid'ah. Barasanji bid'ah. Taksiyah bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi nggak pernah mengadakan perayaan maulid. Sama sekali nggak pernah. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan katakan kami sesat. Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada nggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada. Satu pun tidak ada statement mereka. Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh. 10 tahun sebelum meninggal. 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya, yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Para kaum Wahabi tidak pernah berhenti dalam mensyiarkan, mendakwahkan, terus memberitahukan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah perbuatan tercela, tidak terpuji, tidak ada dalilnya, perkara yang diada-adakan di dalam agama Islam atau bid'ah. Saat ini banyak kaum Wahabi yang menyatakan bahwasanya Maulid Nabi SAW itu adalah perkara baru yang diadakan di dalam agama, dan para sahabat Rasulullah tidak pernah memperingati kelahiran Nabi SAW. Maulid Nabi bertasyabahu dengan orang kafir karena mengikuti umat Nasrani dalam merayakan kelahiran Nabi Isa. Sejarah pertama kali yang melakukan maulid adalah orang Syiah, dan tidak ada manfaat dalam merayakan Maulid Nabi SAW dan lain sebagainya. Sebut saja pentolan Wahabi Ustadz Yazid Abdul Qadir Al-Jawas alias Yazid Jawas yang menegaskan bahwa tidak pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengadakan peringatan Maulid Nabi, padahal Nabi berdakwah selama 23 tahun. Yazid Jawas juga menegaskan bahwa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengadakan peringatan Maulid Nabi. Padahal mereka adalah sebaik-baik umat yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, salah satu ustadz berpaham Wahabi lainnya, Khalid Basalamah, mengungkapkan hal senada, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan maulid. Tapi kenapa banyak umatnya yang melakukan hal itu? Khalid Basalamah bahkan menantang kepada orang yang merayakan Maulid Nabi agar mendatangkan pendapat dari 4 orang imam, yakni Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah. Satu statement saja dari mereka yang suruh buat maulid. Khalid melanjutkan bahwa sejarah munculnya maulid adalah pada 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir, karena ingin mencontoh kaum Nasrani yang merayakan hari lahirnya Nabi Isa. Pendakwah kondang asal Sulawesi Selatan, Ustadz Das'ad Latif, tidak sependapat dengan pernyataan sebagian kalangan mengenai Maulid Nabi SAW adalah bid'ah.
Kalau kau tidak maulid, janganlah, tidak apa-apa kau tidak mau maulid, asalkan jangan kau tuduh kami ini ahli sesat, ucapnya. Menurut Ustadz Das'ad Latif, sekarang ini orang belajar agama bikin untuk menakut-nakuti umat dengan pernyataan sedikit-sedikit bid'ah dan masuk neraka. Sekarang ini banyak orang belajar agama bikin takut-takut, seolah-olah dia saja punya surga, sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, lanjut Ustadz Das'ad. Menurutnya, maulid adalah sarana untuk mengetahui sejarah Nabi. Tentu tujuan akhirnya adalah agar kita bisa mengikuti keteladanan perilaku Nabi Muhammad SAW. Ustadz Das'ad pun menyindir orang yang baru belajar kemarin sehingga belum memiliki kapasitas ilmu yang memadai, mengerti Islam baru setengah-setengah, dan dengan mudahnya memvonis tradisi yang sudah lama ada sebagai bid'ah, termasuk diantaranya maulid Nabi Muhammad SAW. Alasannya hanya karena tidak ada pada zaman Nabi. Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei. Hampir semua judulnya sama, hikmah maulid, kita teladani Nabi. Itu putar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa gunamu sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu, Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba, padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Yang ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ceramah, saudara-saudara sekalian. Apa contohnya? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai mahkota. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Dayak, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga. Kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masuki neraka. Ada yang itu penceramah sangi neraka saja nak cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan katakan kami sesat.
Ada bilang, kenapa paling ada songkolo-songkolo begini?